nomor 10 ya, benar ya. Di belakang dari Flavio Silva, menarik sekali. Satu peluang. Oh. Saya lagi nonton highlight nih dari pertandingan semalam Persebaya lawan PSS Sleman, teman-teman. Memang saya yang siaran, tapi saya lagi nonton lagi extended highlight. Luar biasa ya Persebaya mainnya ya. Satu sundulan. Flavio nyaris saja lagi-lagi menciptakan peluang yang begitu berbahaya. Ardi Idrus kontrol yang sangat baik. Wah. Alvan Swipe. Luar biasa nih pemain muda. Kemarin saya sama Edwin juga siarannya full power nih. Sampai serak suara. Tenggorokan sampai kering. Tapi memang pertandingannya seru. Angkat. Ih. Flavio depan gawang nggak bisa heading. Sayang kan. Memang dari segi permainan Persebaya luar biasa, mainnya high tempo. Rivera yang ambil terus ya set piece ya. Kecuali penalti. Penalti kan memang Bruno ya. Musim lalu juga Bruno mencetak 3 gol dari penalti. Rivera. Ini yang kena tiang nih tuh. Abdul Estaluhu. Ngeri. Saya nggak bisa tunjukin visualnya karena nanti akan kena copyright. Saya nggak tahu nih suara nanti audio kena copyright gak? Kecuali lagu ya. Kayaknya lagu kena ya. Kena copyright. Ini juga Ricky Cawar. Gak banyak peluang dari Sleman. Tapi Sleman mainnya gak buruk juga. Soalnya semalam kurang tidur juga. Sempat nonton closing ceremony dari Olimpik juga. Maka itu agak lupa-lupa juga dari pertandingan semalam. Maka itu saya perlu nonton lagi. Extended highlight ini ya. Bisa kita nonton. Alvan luar biasa ya pemain muda ini ya. Ngeri ini dia. Baru 19 tahun kalau nggak salah pemain ini. Ini harus dicatat nih namanya nih, Alvan Swipe. Tinggal bagaimana dia konsisten. Babak pertama selesai 0-0, iya kan? Bukan seru lagi, ini mah luar biasa matchnya. Cuma Sleman memang bermain lebih defensif. Dan memang masalah Sleman musim lalu itu kan sebetulnya ada juga di lini pertahanan mereka ya. Kemasukan total 53 gol kalau nggak salah dari 34 match. Flavio Silva banyak sekali peluang di match ini tapi nggak bisa cetak gol. Nah ini masih masalah yang sama juga bagi Persebaya dari segi finishing. Nah, Hoki. Ngeri gak? Ini yang bahaya nih. Dia masuk ke dalam. Tapi gagal shooting. Kemudian ada peluang. Cawor. Tapi terkena Slavko ya. Tapi ada juga sekali tuh Slavko salah pengertian juga dengan Hernando Ari kan. Padahal Hernando Ari udah keluar mau nangkap bola tapi dia sundul. Terus kemudian hampir juga itu. Gol bagi Sleman. Tuh, kenceng gak tuh suaranya? Keras tuh suaranya. Kalau siaran harus begitu ya kan, semangat. Wah, ngeri. Nah ini dia, betul kan? Tuh, hampir gol. Hoki yang hampir cetak gol ya. Hoki Caraka semakin bagus loh permainannya. Ya analisa begini juga seru ya, sambil nonton lagi highlight. Walaupun ya teman-teman memang nggak bisa ngelihat visualnya karena kalau nggak kena copyright. Ngeri ini Flavio, kecepatan bagus tapi finishing itu yang diperlukan sebetulnya. Nah kita percepatlah. Ini penalti dari Bruno ya. Tuh dia. Tuh ini. Ada pelanggaran Kleberson kan? Nah itu dia. Ada 2 kali ya pengecekan dari VAR ya. Yang pertama itu ada handball Hoki Caraka, tapi itu ya memang dari segi aturan tidak dianggap pelanggaran karena terkena kaki dulu ya. Nah, Kasim Botan ini yang dilanggar ya oleh Kleberson. Nah itu dia. Oke udah cukup lah saya nonton, kalau enggak nanti durasi ini kepake untuk lihat highlight. Oke, jadi itu dia. Tadi saya juga sempat nonton kembali ya highlight dari pertandingan semalam. Dan memang seperti yang saya jelaskan di salah satu konten dari channel YouTube Triple B tentang Persebaya, bahwa memang untuk musim ini Persebaya mengontrak pemain-pemain yang berkualitas di setiap lini ya. Mulai dari lini depan adanya Flavio Silva, kemudian di tengah
Ada kembaran saya, Rashid, bersama juga dengan Rivera. Kemudian di pertahanan ada Slavko, ada juga Ardi Idrus. Dan kita tahu bahwa pemain-pemain lama seperti Hernando Ari masih bertahan, ada Hidayat juga, ada Arif Catur juga. Dan kita tahu ada Kasim Botan juga yang bergabung. Ya, jadi artinya memang Persebaya punya materi pemain yang berkualitas. Cuma kan materi pemain yang berkualitas ini harus juga bisa bermain secara konsisten. Dan sebetulnya dari segi permainan, ya saya melihat permainan dari Persebaya semalam mengandalkan high tempo game. Artinya high tempo game itu para pemain harus bergerak secara cepat pada saat mereka menguasai bola. Dan mereka harus mengambil keputusan untuk bisa membagi bola terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan untuk melepaskan tendangan atau juga mereka menguasai bola lebih lama. Jadi jika teman-teman perhatikan, lebih banyak passing yang dilakukan oleh para pemain Persebaya dibandingkan mereka mengandalkan skill individu mereka. Kecuali memang mereka berada dalam situasi yang sulit untuk keluar dari pressure para pemain tim lawan dan sulit untuk memberikan umpan. Baru mau tidak mau mereka harus mengandalkan skill individu mereka. Sedangkan dari PSS Sleman memang tim ini sebagai tim tamu ya memang mengandalkan permainan yang defensif dan memang Sleman mengontrak banyak pemain baru juga. Jika saya tidak salah ada total 12 pemain baru ya, bahkan penjaga gawang mereka tuh yang namanya Alan ya kalau nggak salah ya, asal Brazil ya, jika saya tidak salah ya, juga bagus ya permainannya ya, banyak sekali dia melakukan save. Dan juga yang menarik kan dari Sleman mereka punya duet center back yang musim lalu bermain bagi Madura United ya, ada Farudin Arianto yang kembali ke Sleman ya, karena Farudin Arianto itu memulai karir profesionalnya di PSS Sleman pada saat usianya, jika saya tidak salah pada saat itu masih berusia 19 tahun ya, pada tahun 2008. Dan sekarang dia kembali lagi ke Sleman dan dia berduet dengan Kleberson. Kita tahu Kleberson adalah defender yang sangat bagus ya dalam reading the game. Dan mereka juga punya Chang Jin Moon, ini juga pemain baru, ada Kim Jeffrey. Kim salah satu pemain yang bermain cukup lama bagi Sleman ya, sejak tahun 2021. Dan di depan kita tahu mereka punya Hoki Carka, punya Gustavo Tocantins ya. Jadi memang Sleman juga dari segi materi pemain ya bagus juga. Dan para pemain Sleman memang harus fokus dalam bertahan karena permainan terbuka yang diperagakan oleh para pemain Persebaya Surabaya, apalagi kan bermain di kandang sendiri. Tapi saya melihat masalah dari Persebaya sama seperti musim lalu, yaitu dari segi melakukan finishing. Nah, saya nggak ngerti nih kenapa striker-striker yang sekarang dikontrak untuk bermain bagi Persebaya mengalami kesulitan untuk bisa melakukan finishing. Apalagi itu di babak kedua sempat juga ada peluang bagi Flavio, tapi dia gagal memanfaatkan peluang tersebut. Padahal dia sudah mendapatkan umpan yang begitu manja lah istilahnya dari Kasim Botan ya kalau nggak salah. Dan Kasim Botan memang masuk bermain jauh lebih efektif ya. Meskipun Alvan Swipe juga bermain impresif di babak pertama, tapi Kasim Botan permainannya lebih direct. Jadi pada saat memang dia lihat ada peluang untuk melepaskan shooting, dia akan melepaskan shooting. Sedangkan Bruno Moreira seperti biasa menjadi katalis di Persebaya dengan pergerakan-pergerakan cepatnya. Dan dia memang pemain yang bermain sangat tenang di pertandingan semalam. Dari jalannya pertandingan seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Persebaya memang mengambil inisiatif untuk menyerang, tapi tidak mudah juga bagi mereka untuk bisa melewati lini pertahanan dari PSS Sleman ya. Karena kita lihat selain juga ada Farudin dan juga ada Kleberson, dua fullback dari Sleman ini juga cukup kuat ya, apalagi di sebelah kiri tuh ada Abdul Lestaluhu, sulit banget untuk melewati Abdu ya, yang akhirnya dia harus diganti tuh ya di babak kedua karena sepertinya tidak bisa melanjutkan pertandingan, tapi dia tangguh banget tuh di sektor sebelah kiri. Dan dari Persebaya saya melihat dua fullback akhirnya ikut menyerang di babak kedua karena memang kesulitan bagi para pemain Persebaya untuk bisa membagi bola. Jadi saya melihat dari segi bertahan para pemain Sleman cukup baik melakukan tugasnya. Tapi di awal babak kedua, para pemain Sleman memang berani bermain terbuka karena mereka coba untuk memberikan pressure juga kepada para pemain Persebaya yang memang mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama. Dan memang saya melihat peran dari Vera ini cukup baik ya sebagai playmaker di Persebaya karena dia adalah pemain yang paling sering memulai sebuah serangan bagi Persebaya, baik itu serangan dimulai dari build up atau juga serangan pada saat ada transisi. Cuman ada satu masalah di Persebaya selain juga finishing, yaitu pada saat para pemain perlu melakukan transisi yang negatif. Karena beberapa kali para pemain dari Persebaya agak terlambat untuk turun ke belakang. Dan juga saya melihat bahwa Slavko dengan Kadek ya, kekompakannya itu belum bisa terjalin. Artinya secara chemistry saya belum melihat mereka kompak ya.
Karena beberapa kali kita melihat bahwa jarak di antara dua pemain ini cukup jauh. Tapi seandainya Sleman berani bermain terbuka di menit-menit awal, feeling saya Persebaya akan bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya. Karena kesulitan bagi Persebaya juga adalah pada saat mereka berhadapan dengan tim yang bermain dengan strategi defensif, atau yang kita kenal dengan istilah kerennya parkir bis. Dan peran dari Rashid ini juga sangat penting ya. Rashid sendiri mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Satu dari corner kan sundulannya, satu lagi dia shooting keras. Jadi memang Rashid ini adalah pemain yang coba juga untuk terlibat dalam proses membangun serangan pada saat Persebaya mengalami kesulitan untuk mencetak gol. Tapi pada intinya permainan dari Persebaya terlihat begitu hidup dengan distribusi bola yang merata. Jadi permainan tidak saja mengandalkan permainan dari sektor sayap atau membangun serangan dari sektor sayap, tapi juga lini tengah Persebaya ini kreatif sekali. Cuma sekarang tinggal bagaimana para pemain dari Persebaya bisa melakukan finishing. Mungkin juga di pertandingan awal ini Flavio belum bisa nyetel ya. Tapi di pertandingan kedua dan 3 dan selanjutnya dia sudah harus bisa bermain secara konsisten untuk melakukan finishing. Karena finishing yang sebetulnya adalah kunci bagi Persebaya Surabaya. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa Persebaya mendapatkan penalti karena ya sah itu adalah pelanggaran. Dilakukan Kleberson kepada Kasim Botan. Pada saat siaran juga saya menjelaskan. Ya, Kleberson terlambat. Ada kakinya yang melakukan pelanggaran ke Kasim Botan sehingga dia terjatuh. Tapi sebelumnya memang ada pengecekan dari monitor di pinggir lapangan oleh wasit. Setelah ada panggilan dari wasit di ruang VAR, ternyata yaitu tidak pelanggaran oleh Hoki Caraka yang terkena handball. Saya juga jelaskan karena terkena bagian tubuh lainnya dulu, terkena kaki baru terkena tangan. Tapi ya pada intinya serangan yang sporadis dari para pemain Persebaya bisa membuahkan hasil yang positif. Nah, ini yang sangat penting bahwa di first match Persebaya bisa mendapatkan 3 poin. Mereka memulai musim ini dengan start yang positif. Tapi perlu juga dijaga di match-match selanjutnya. Artinya chemistry di antara para pemain Persebaya di lini depan ini harus bisa lebih rapi lagi. Dan tidak ada salahnya juga jika nanti di next match para pemain Persebaya juga coba untuk mencetak gol dengan melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Karena itu tidak banyak dilakukan oleh para pemain Persebaya di pertandingan semalam. PSS Sleman permainannya tidak buruk, tapi mereka memang bermain terlalu defensif. Seandainya mereka juga berani bermain terbuka meskipun itu beresiko, ya mungkin juga mereka akan bisa menciptakan lebih banyak peluang ke arah gawang dari Hernando Ari. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan selanjutnya dari Persebaya Surabaya dan juga tentunya dari PSS Sleman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.